Bayangkan, sebuah pagi ketika medan perang bukan hanya memisahkan dua pasukan, tetapi memisahkan ayah dan anak. Ketika pedang terhunus bukan hanya untuk musuh, tapi untuk seorang yang pernah tumbuh dalam rumah yang sama. Dalam perang Badar, bukan hanya darah yang mengalir, tetapi air mata, iman, dan dilema keluarga yang hampir mustahil ditanggung manusia biasa. Inilah kisah yang jarang diceritakan, sisi perang Badar yang menekan jiwa, mengguncang hati, dan meneguhkan keyakinan. Perang Badar bukan sekedar perang pertama dalam sejarah Islam. Ia adalah titik balik, hari ketika iman diuji, ketika moral dipertahankan meski kekuatan fisik tak sebanding, dan ketika hubungan keluarga dipertaruhkan demi kebenaran. Di tengah panas padang pasir, suara takbir bercampur dengan kecemasan, dan detak jantung para sahabat beradu dengan kenyataan pahit bahwa di seberang sana berdiri keluarga mereka sendiri. Di antara kisah paling mengguncang adalah kisah Abu Bakar dan putranya, Abdurrahman bin Abi Bakar. Pada saat Badar terjadi, Abdurrahman masih berada di barisan Quraisy. Ia belum masuk Islam. Bayangkan apa yang dirasakan Abu Bakar, seorang ayah yang selama hidupnya melembutkan tangan anaknya yang menuntunnya berjalan. Kini berhadapan-hadapan di medan perang. Di kemudian hari, Abdurrahman bercerita, "Wahai ayah, di Badar aku melihatmu beberapa kali dalam posisi mudah untuk kutebas, tapi aku menghindar, aku tak sanggup." Abu Bakar menjawab dengan ketegasan yang membuat langit seolah membeku. "Seandainya aku melihatmu, aku tidak akan berpaling." Itulah Badar, tempat di mana iman menjadi fondasi utama, bukan sekedar hubungan darah. Pertempuran yang memaksa seorang ayah menempatkan Allah di atas cintanya sendiri pada anaknya. Ada pula kisah saudara yang saling bertemu sebagai musuh. Di antara pasukan Quraisy, ada ayah yang mencari anaknya di barisan kaum muslimin dengan mata penuh kemarahan. Ada saudara yang menaruh dendam hanya karena perbedaan keyakinan. Bahkan di pihak muslim, beberapa sahabat menangis saat malam sebelum berperang. Bukan karena takut mati, tapi karena takut melihat wajah keluarga mereka sebagai lawan yang harus mereka hadapi. Bayangkan beban psikologi yang mereka hadapi saat itu. Pedang di tangan mereka bukan berat karena besinya, tapi karena hati mereka sendiri. Pasukan muslim hanya sekitar 313 orang. Quraisy datang dengan hampir 1.000 prajurit lengkap dengan perlengkapan, kuda, dan persenjataan yang jauh lebih matang. Secara militer, pertempuran ini seharusnya berakhir cepat dan tidak berpihak pada kaum muslim. Tapi ada sesuatu yang tidak dimiliki Quraisy, keyakinan yang penuh, kepastian tujuan, dan moral yang dibangun dari keimanan yang paling dalam. Malam sebelum pertempuran, Rasulullah berjalan di antara para sahabat. Langkahnya perlahan, suaranya lembut namun tegas, memberi mereka penopang mental yang tak mereka dapatkan dari apapun selain keimanan. Beliau bersabda, "Bangkitlah kalian menuju surga yang luasnya seluas langit dan bumi." Kalimat itu menghantam hati setiap sahabat seperti petir yang membakar semangat. Seolah-olah mereka bukan lagi 313 orang, tetapi 313 hati yang menyala. Ketika doa Nabi SAW yang mengguncang langit, di sebuah tenda, Rasulullah berdiri memanjatkan doa yang membuat para malaikat turun ke bumi. "Ya Allah, jika pasukan ini binasa hari ini, maka Engkau tidak akan lagi disembah di bumi ini." Doa itu bukan sekedar permohonan, itu adalah keyakinan penuh. Dan keyakinan itu menular ke seluruh pasukan, seolah-olah kelemahan fisik mereka berubah menjadi kekuatan spiritual yang sukar digambarkan. Gambaran semangat juang dari dalam diri para sahabat. Ada sahabat yang malam sebelum berperang tidak bisa tidur karena gelora ingin gugur sebagai syahid. Ada yang menatap pedangnya dan berbisik pada dirinya sendiri, "Hari ini aku bukan bertempur demi dunia, tapi demi Rob yang menghidupkan dunia." Musuh mereka mungkin lebih banyak, tapi tidak lebih kuat.
Banyak kisah perang yang menyoroti pedang, perisai, dan kuda. Tetapi Badr juga memiliki sisi lain, sisi yang penuh sunyi namun sangat menentukan. Peran para perempuan di Badr yang sering terlupakan. Sebelum perang berangkat, perempuan Muslim di Madinah bergerak dalam koordinasi cepat. Mereka menyiapkan bekal, air, kurma, gandum, dan semua logistik yang menjadi energi utama para pejuang. Di tengah minimnya sumber daya, mereka bekerja tanpa keluh. Tanpa mereka, pasukan tidak akan bertahan sehari perjalanan menuju Badr. Para muslimah juga merawat yang kembali dari medan perang. Setelah perang usai, perempuan-perempuan ini menyambut para sahabat yang terluka. Mereka mengobati luka sayatan, patah, dan lebam dengan segala bahan yang mereka punya. Air, minyak, dan kain sederhana. Mereka bukan di garis depan, tapi pengorbanan mereka adalah fondasi yang menjaga pasukan tetap hidup. Dukungan emosional para kaum muslimah. Beberapa sahabat berangkat dengan kegundahan berat. Keluarga mereka ada di barisan lawan. Para perempuan, khususnya para ibu dan istri, memberikan dorongan mental yang tidak bisa dilakukan siapapun. Ada ibu yang berkata kepada anaknya, "Jika engkau gugur, jangan pulang dengan rasa takut, pulanglah dengan kehormatan." Mereka meneguhkan hati para pejuang dengan cinta dan keberanian yang jarang mendapatkan sorotan sejarah. Perang Badar bukan hanya sekedar kemenangan militer. Ini adalah kemenangan spiritual. Hari ketika air mata tumpah bukan karena kehilangan, tetapi karena Allah menunjukkan bahwa pertolongannya tidak pernah jauh. Di medan perang itu, keluarga tercerai, tapi iman disatukan. Muslim kalah jumlah, tetapi moral mereka berdiri tegak. Perempuan tidak memegang pedang, tapi mereka menjaga kehidupan. Badar adalah simbol bahwa kemenangan bukan milik mereka yang kuat secara fisik, tetapi milik mereka yang meyakini tujuan dengan sepenuh jiwa. Dan hingga hari ini, kisah itu tetap menggema. Ketika iman kokoh, tidak ada kekuatan yang mampu meruntuhkannya.